nggak ada jawabannya tuh. Mungkin kayak SpongeBob. Jadi gini nih, bisa gue, kalian mau tahu ya, ini mohon maaf buat mekanik-mekanik yang kurang ajar ya. Dia bikin bidang tertentu, kerusakan tertentu ya. Kalau bahasa anak dulu nih, anak 90-an, tangan kanannya memperbaiki, tangan kirinya merusak. Oke, lama nih nggak YouTubean ya, sibuk terus kita sama kerjaan motor-motor. Asik. Ya, Rindu sama, gue juga rindu sama teman-teman di YouTube ya. Sorry banget karena nggak bisa, bener-bener nggak bisa banget karena parah. Gue kan tahu ya, sendirian, editor sendiri, ngerekam sendiri, edit sendiri. Ngebengkel ini udah, untung udah agak ringan kerjaan karena dibantu sama mekanik. Ya alam syah ya. yang boy. Dia dari alam goib nih ya. Oke, gue akan coba edukasi tapi melalui pertanyaan-pertanyaan ya. Dari Edukasi netizen. melalui pertanyaan-pertanyaan Dari netizen. Hah? Netizen. Dari netizen gitu. Yang mewakili saya juga kan baru. Jadi mau nanya-nanya nih. Nanti ada pertanyaan dari lu juga boleh. Iya. Gitu. Tapi ini seputaran di yang simpel-simpel dulu. Gue akan bikin sementara seperti ini dulu. Jadi tanya jawab. Jadi untuk yang langsung ke motornya atau balap-balapannya atau apa ntar nanti kayaknya ya. Daripada kosong gitu loh. Oke. Kita mau ditanya apa nih? Ceritanya. Santai kita cuy, santai aja. Ini gua buka komentar bang. Yang gede ngomongnya. Ini gua buka komentarnya bang di YouTube. Saya juga kan penasaran tuh. Ini ada yang tanya dari Bedil Gaming. Bang, motor saya udah 6 bulan gak dipakai, giliran dipakai mesin cepet panas. Biasanya kan kalau dipakai ngebut suhu turun, ini mah nggak malah naik. Ya udah pasti lah, biasanya di o-ring sampai indikator suhu. Iya. Pertama nih teman-teman mesti tahu indikatornya Ninja di speedometer itu selalu fake. Hampir bisa dipastikan nggak 100% akurat. Ya, mau dari speednya, mau dari apanya suhunya gitu loh. Biasanya sih nggak akurat amat gitu loh ya. Jadi kalau memang teman-teman patokannya di speedometer, jangan terlalu khawatir karena gini, patokannya untuk kalian biar nggak takut, cek aja di radiatornya, bukan di cadangannya ya, bukan di cadangannya tapi di radiatornya langsung. Cek aja, dibuka dalam keadaan mesin dingin ya, dicek kok ada nih airnya. Terus kalaupun ada, coba deh gue paksain masukin air, ternyata penuh, berarti aman. Mau temperaturnya kayak gimana pun kita bisa pastiin mungkin temperaturnya error. Pokoknya mesin jadi aman selama airnya masih ada di radiatornya, bukan cadangannya. Ini kadang-kadang teman suka salah paham, bang di cadangannya masih penuh, padahal di radiatornya udah mungkin kering, mungkin kurang atau apa. Itu yang pertama dicek. Nah kedua ya paling di seputaran o-ring yang gue sering bahas sama teman-teman, di seputar o-ringnya. Mungkin o-ringnya udah getas, udah apa ya, orang udah penyet, udah penyet, udah pokoknya udah jelek lah. Kalau orang baru bilang peot gitu. Jadi kemungkinan di situ, nggak tahu di faktor yang lain gitu ya. Banyak sih sebenarnya gitu. Kompresi ketinggian bisa, main jet kekecilan bisa, pilot jet kekecilan bisa, banyak sumber panas. Keadaan jalanan macet bisa, lu boncengan terus banyak digantung-gantung gasnya bisa, lu tanjakan bisa. Jadi banyak banget nih faktor yang bikin mesin panas berlebihan. Yang boleh kan panasnya panas wajar itu ya. Sama busi panas bisa menyebabkan juga mesin panas ya. Nanti gua akan jelasin tentang busi, tapi kita mungkin di konten berikutnya, atau mungkin kebetulan ada yang nanya tentang busi, langsung gua jawab. Potong. Tadi abang bilang mungkin radiatornya kosong, di penampungannya full. Terus itu gimana fungsinya penampungan saat uap? Jadi bukan seperti halusinasi kita tuh dia lancar jalan gitu. Iya, kan ada orang paling berpikir semakin dia kurang, dia tarik di penampungan. Enggak. Banyak kasus di penampungnya masih ada, di radiatornya kosong. Nah, jadi nggak terlalu akurat nih cadangan ini, mungkin sekedar nangkep uap
Ketika di kepanasan yang belum kurang ajar, panas yang belum terlalu overhead, dia ngambil uap dari cadangan. Ya, jadi nggak bisa kita percaya 100%, kan ada cadangannya nih, nggak bisa. Begitu kejadiannya fatal, bubar semua, walaupun ada cadangannya. Ya, gitu. Apalagi? Ini dari Fake Motovlog. Bang Adri, ini Bang Andri. Orang banyak yang nggak tahu suka bilang pakai N ya kan? Iya. Andri gitu. Apa? Bang, kalau settingan kips yang dimatikan agar atasnya agak loyo gimana ya Bang? Tarikan bawahnya jos, tapi atasnya kayak datar. Saran gak usah diapa-apain deh kipsnya. Itu gimana? Jangan diapa-apain. Ngapain diatur-atur kipsnya itu? Dia bilang kipsnya dimain-mainin. Kan ada di sini kan orang geser titik apalah gitu. Oh, nggak rekom. Biar bikin Kalau nanya pribadi nggak rekom, tapi kalau itu kalian mau lakukan terserah. Tapi kalau dari gue pribadi nggak rekom, gue nggak pernah gitu. Kalau mau matiin kips itu biasanya buat motor-motor balap, ya bukan buat motor harian. Nggak rekom, ya. Normal aja, normalin lebih bagus dan nggak terlalu resiko. Apalagi? Nih dari David Pitok. Bang, mau tanya, setelah geser pengabdian motor, sering overhead, gak wajar. Gak di jalan macet ya. Malah ditanya sama orang bengkel, katanya perbesar MJ sama PJ. Udah diganti sih, masih begitu juga. Terus solusi terakhirnya katanya cek pistonnya cacat. Kalau ada sedikit goresan disuruh amplas, apa bener? Iya, gue lupa ngomong ya. Yang gue kasih tahu ini adalah kondisi mesin Ninja yang normal, bloknya normal, tidak apa? Tidak furing. Gue nggak enak ngomong ya, tidak OP. Karena kasihan juga teman-teman gue banyak yang bisnis begitu, ada lah yang gue kenal ya. Gitu. Itu di luar itu. Jadi kalau sudah dibegitukan tadi, itu sudah mutlak radiatornya bagus, apapun bagus, semuanya udah bener. Tapi kalau blok itu kayak gitu pasti panas. Terus kalau begini Bang, kalau ada yang bilang kalau udah furing lebih maksimal kan dikorek lagi, dirapiin lagi. Iya, jawabannya pertama satu biaya lagi kan. Iya. Biaya lagi yang udah ganti kuningannya biaya, repotnya, waktunya, terus dirapiin lagi. Gua nggak bilang nggak boleh. Tapi kan kemampuan ninjanya jelas menurun, berkurang, dan resikonya lebih banyak lagi kerugiannya. Kalau kalian mau pakai hari-hari dan karena budget minim, saran gua mendingan nabung dulu deh. Tapi kalau kalian mau buru-buru, ya terserah. Ini kan kembali ke teman-teman juga gitu loh. Karena gue sih mau kasih saran, mendingan kalau bisa ya untuk ninja jangan sih gitu. Kalau motor-motor lain bebas, terserah. Motor 4 tak, motor apa, terserah. Tapi jangan ninja deh, karena super evolutionnya akan hilang. Itu paling sumber, paling menentukan mesin cepat panas. Sekalipun nggak macet tadi gitu kan, itu paling menentukan gitu. Terus larinya nggak enak, apalagi plus sehernya yang terlalu murah banget gitu. Terus kalau bloknya sudah putih-putih itu umur doang. Umur doang. Selama nggak baret ya. Selama nggak baret, cuma putih-putih atasnya, itu umur blok sudah terlalu tua. Masih bisa pakai seher atau piston B75, masih bisa dipakai. Ya cuman kerugiannya tambah lagi di sampingnya dikit. Nah, ini nih kebanyakan ini orang-orang kalau udah bunyi bloknya Bang, terus dibilang gini, kalau di sini bilang sok kalah DP ring seher, ganti ring gitu. Iya, emang betul atau gimana Bang? Pandangan pribadi ya. Pandangan pribadi dan emang betul pengalaman. ringnya yang kalah atau gimana? Berat hati dengan kejujuran gue harus bilang, lu ganti ring pun percuma, tetap bunyi. Itu yang kena sehernya juga. Jadi seher sama ring itu satu paket. Nah, terus ring itu kan lebih murah dari seher. Apa iya barang yang lebih murah Lebih cepat rusak? Bukan, maksudnya barang yang lebih murah terus kita ganti barang murah itu dengan keribetannya, bongkar blok lah apalah, itu masa iya langsung hilang bunyinya. Karena gue udah buktiin sendiri, temen udah berapa kali berdebat untuk masalah ini. Gue bilang ganti aja ringnya, kalau nggak percaya dia ganti ringnya, ring baru, pas dipasang tetap bunyi karena sehernya udah kalah.
gitu ya. Jadi nggak terlalu benar, ada benernya kalau ya kalau seharnya baru, ringnya baru 2 bulan tiba-tiba dia ganti ring ya boleh pengaruh. Tapi kalau bicara motor tua, oh ringnya nih nggak bisa, itu satu set harus ganti gitu. Dari Yogi Adigo, Bang Andri mau nanya nih, kalau air radiator muncrat tapi belum digas, baru ngelasam doang, sama di penampungan cadangan air radiatornya kayak air mendidih, nolak-nolak gitu. Iya, o-ring kena, packing block mungkin kena, tapi packing block terakhir. Radiator macet, radiatornya itu kesumbat-sumbat gengs ya, di dalam tuh kerak-kerak, apalagi yang new, biasanya kejadiannya di new RR. Jadi kalau kalian gas tuh muncrat, itu cuma masalahnya kotor doang kok, ada kerak-kerak di radiatornya, itu bersihin deh. Banyak yang bilang pakai apa, radiator flasher atau apa itu, gue kurang paham. Cuman kalau gue pribadi pakai alat kimia sendiri dan gue nggak boleh kasih tahu di sini. Iya. Ya, bukannya nggak boleh tahu, tapi nanti kontroversi ya gitu. Jadi kita bersihinnya pakai alat-alat bahan-bahan kimia sendiri deh gitu ya. Itu kebanyakan di situ. Ya di luar PJMJ kekeringan, tapi PJMJ kekeringan biasanya masalahnya lebih fatalnya dijebol gitu. Karena mungkin aja di jalannya malam, temperaturnya masih oke-oke aja, tapi tiba-tiba kancing. Tapi gejalanya kan kalau begitu apa cuma o-ring atau radiator, atau kalau di sini bilang kop bongkok. Itu di luar lagi, itu faktor dari kesalahan kopnya, yang pernah bikin kopnya atau bikin kesalahan bengkel pernah buka ya teman-teman, terus buka head terus buka head main taruh begitu aja, terus diambilnya kegeser-geser di dinding atau apa ya, di lantai gitu ya, pokoknya nggak steril, tahu-tahu baret-baret nih. Nah ini pasang-pasang aja bisa kayak gitu. Tapi kebanyakan sih yang gue temuin faktornya o-ring, paling banyak o-ring. Ada temen ini fakta, dia udah ganti o-ring baru, dia nggak mau jujur bahwa sudah furing. Nih blok ori ini bang, abang bilang ganti ori, udah ganti ori bang baru di dealer gitu kan. Pas gue cek langsung geng, ternyata dia nggak paham karena rapi bikinannya. Ya lubang-lubang dalamnya rapi, nanti gue yang lihat baru ketahuan ternyata sudah bukan ori. Itu penyebab panas, jelas. Nah ini soal blok OB lagi, tapi ini kendala ini dari orang lain. Jadi Supriyadi nih, saya ngadepin blok aman nih, biar blok kamu aman. Bang, blok OB saya gampang naik suhunya, padahal oli samping udah digorosin, radiator normal, sing oring juga baru. Apa karena udah OB ya? Nah ini jawab dulu supaya netizen lebih mengerti kan. Mau diapain lagi gitu. Tapi ini nggak mutlak ya teman-teman, gue nggak bermaksud mendiskreditkan atau menghakimi, enggak. Ya masing-masing aja sih. Tapi kalau perlu jawabannya seperti itu. Makanya sarannya dari awal gue bilang nabung dulu deh. Nabung terus nyari blok bekas boleh yang masih bagus, atau sekalian beli blok baru. Ninja tuh udah tua ya, maklumin lah gitu. Masih mau terus-terusan, jadi terus-terusan dipakai nggak apa-apa, bloknya tua gitu ya, kasihan juga gitu. Terus apalagi bang, saya setelah ganti oli mesin, terus olinya kayak gelembung bang, dan suhunya panas betul, sampai mau lebih dari setengah bang. Sebelumnya aman-aman aja bang, tolong bantuannya. Gara-gara ganti oli? Iya, oli bakar, oli mesin. Oli mesin, gara-gara ganti oli mesin terus olinya gelembung. Wah ini aneh nih. Kalau lu gimana? Jadi biasanya apa? Kalau masukkan air? Enggak dong, nggak ada jawabannya itu. Mungkin kayak SpongeBob. Jadi gini nih, bisa gue, kalian mau tahu ya, ini mohon maaf buat mekanik-mekanik yang kurang ajar ya. Dia bikin bidang tertentu, kerusakan tertentu ya. Kalau bahasa anak dulu nih, anak 90-an, tangan kanannya memperbaiki, tangan kirinya merusak. Aduh maaf banget nih ya. Ada bang, ada.
supaya ada kerjaan lagi. Nah, ini aduh mohon maaf nih gitu ya, itu rata-rata kayak gitu sih. Oknum lah. Iya oknum mekanik lah pasti gitu. Jadi kanannya memperbaiki, kirinya merusak. Jadi supaya nanti dia bikin lagi yang ini gitu. Jadi takutnya ganti olinya bener nih, tiba-tiba kok jadi apa gitu, mungkin diutak-atik kali radiator atau apa. Tapi busi panas bisa juga penyebabnya. Kalau masalah gelembung itu, masa sih oli? Gua nggak pernah nemuin kasus itu ya teman-teman ya, bisa gelembung kayak sabun gitu maksudnya kan? Iya, dia maksud begitu. Wah nggak pernah nemuin. Mungkin yang bikin motor kamu itu SpongeBob. Iya, ada busa-busanya. Ada dia gelembung. Mohon maaf ya, jawabannya kurang akurat karena nggak pernah kejadian. Iya betul. Ya itulah. Lanjut. Ini motor Ninja R saya kalau udah jauh sering mati mendadak dan bau sengit. Kalau apa? Kalau jalan jauh terus mati mendadak dan asapnya bau menit. Kalau bau sengit kan gas full kebakar. Tapi lain juga bang, ada yang di Bitung juga ngeluh gitu, baunya udah kayak oli drum. Apa ya, kualitas oli samping atau mesinnya kotor. Biasanya nih, ini juga masih banyak nih kasus kalian nggak pernah bersihin bloknya, udah parah nih, jadi kebakar, baunya sengit di luar gasbol ya, baunya sengit, terus oli juga bisa, terus bahan bakar bisa, mungkin pada zaman itu dia pakai premium, terus habis kebut-kebutan atau apa. Kalau semisalnya seal krek as kanannya rusak, itu kan pasti busi mati. Tapi terus asapnya banyak, baunya ini bisa di situ juga gitu. Itu fatal ya teman-teman ya. Fatal artinya bukan fatal bagaimana spare partnya mahal, enggak, itu belah mesin. Mau ganti seal kulkas itu belah mesin. Maka sampai segitunya kan, aduh kasihan. Ini ada lagi nih. Ferdinand Effendi, izin bertanya Pak Kadri, motor saya JSS di air radiator atas dan kipas putaran air radiatornya bercampur oli warna hitam dan sampai-sampai oli keluar dari blok mengenai busi. Mohon respon. Olinya kena busi. Mungkin tadi itu seal bekas kanan masuk. Dia bisa tahu dari mana olinya, apa businya kena oli lah. Olinya kan ada oli samping di situ. Nah, itu hitam. Jadi dampak dari busi hitam tuh kan oli samping tuh ya, selain pembakaran. Jadi pertanyaannya kurang tepat gitu. Dia kurang ngerti gitu. Mungkin hitamnya yang ada di busi itu disangka oli lain, padahal itu dari oli samping. Super tips pada umumnya mesin tidak di RPM 7000. Jadi gua tahu 6000. Ya segituan lah. Tapi ini mesin saya di RPM 8000. Apa ada yang salah pemasangan tipsnya atau gimana bang? Error aja sih. Cuma faktor error. Human error atau speedo error. Ya. Jadi speedo kan gue udah bilang di awal. Buktinya speedo analog dijadiin perdebatan terus. Udah pakai digital nih yang akurat nih, dari versi motor pabrik yang udah zaman now, masih lagi dibantah pakai GPS dong. Dibantah lagi pakai apa tuh, aplikasi dong ya. Jadi itu masalah yang masing-masing aja deh gitu. Masalah 7-8 ribu kan kebanyakan orang datang kemari, masa ini bisa ngelihat lagi gini terus dia lagi jalan, dia ngeliatin gitu. Ini tahu kipsnya kebuka atau di tempat dia begini dia gantung kipsnya dia nang gitu ya kan, gitu ya teman-teman ya, tuh begitu 7.500 8.000 dia udah mulai gini. Jadi versi dari si yang pemberitahunya ini, versinya dari dia ini gimana, cuma rata-rata segitu. Speedo kalau lagi jalan mungkin speedo ya, atau mungkin dia juga pinter dan dia lihat dari speedo 8.000 baru kebuka ya, nggak terlalu masalah juga. Kalau putaran air radiator kurang kenceng, apa penyebabnya? Ya tadi balik yang tadi, radiator kotor. Kondisi radiator masih bagus, habis cuci dan kuras, water pump berfungsi. Tunggu, teman-teman, banyak yang udah kuras radiator masih begitu. Terus itu bicaranya apa? Jarang terjadi, tapi bawa ke tukang radiator, diservis sama dia. Jadi bukan cuma bersih-bersihin pakai cairan, itu yang bersih-bersihin pakai cairan yang belum fatal.
Ya, tapi kalau udah karatnya parah, tetap aja bawa ke tukang radiator, diservis sama tukang radiator gitu. Atau mungkin kipasnya, nah ada juga kipas patah. Ya, ada kan tuh kemakan karat. Iya kan biasanya kalian kalau motor-motor tua tuh kipasnya radiator yang di mesin kanan bawah itu kipasnya kegerus sama korosi sama karat. Ya, jadi sampai mur-murnya pun hilang. Ya sampai dibuka udah nggak bisa karena karat. Jadi otomatis bagian-bagian dari kipasnya berkurang, otomatis ya putarannya kurang kencang. Bisa disitu. Tunggu. Hey, produser, udah berapa menit? 20. Oke, lagi terakhir. Terakhir. Bang, kalau RPM atas berbet parah, gak mau lari itu penyebabnya apa? Setel PJMJ padahal udah digas juga di keadaan netral, gak mau mengaum, malahan berbet. Listrik, cek listrik aja tuh. Gua nggak tahu kalau listrik banyak ya. Iya. Jadi surut mekaniknya tuh cek bagian listrik. Mungkin karena kiprok, koil, banyak sih. Banyak kalau udah listrik. Karena basicnya kalau di masalah settingan, ya listriknya bagus nih. Kita ngomong cerita listrik bagus. Katakanlah MJ-nya kelebihan, masih bisa teriak tapi dia kayak gitu, ceritanya dipaksa gitu. Tapi teriak, konteksnya teriak di atas 10.000. Ya, tapi kalau aneh-aneh suaranya, suara nggak enak, itu listrik. Pokoknya suara motor yang kayak gitu-gitu tuh biasanya listrik. Nah kalian cek aja di bagian-bagian listriknya, koilnya dicek, kiproknya dicek, spoolnya dicek, semuanya dicek, soket-soket di listrik, soket memang kalau bagian listrik memang cukup ribet ya. Kalau bagian listrik itu memang dan apesnya. Kalau listrik itu mesti minum air listrik. Jadi apesnya nih, ini pengalaman nih, apesnya orang-orang konsumen begini nih, makanya banyak orang malas bikin listrik nih. Gini, kita cari dulu setengah mampus nih, udah cari penyakitnya apa nih, begitu dapat nih, misalkan dapatnya di sini, konsumennya jawab apa? Oh cuma itu ya. Kesel gak sih? Iya. Ini gue buka kartu aja ya. Betul. Jadi teman-teman yang non mekanik pasti ngerasain kayak gitu. Dia yang nonton kalau mekanik pasti iya bang bener tuh. Jadi udah capek nih. Orang lalu sakit hati. Iya, udah lelah, udah cari. Ceritanya ditinggal gitu motornya. Begitu dapat penyakitnya apa, dijawab dong sama mekaniknya. Oh ini kiprok nih, apalah gitu, kabel putus apa gitu. Si konsumennya jawab, oh cuma itu. Oh, bang, bagus rasa sama tumbuh kalau begitu. Itu tadi gengs bahasa Manado ya gitu. Rasa mau digampar gitu loh. Mau dipukul, mau digigit gitu. Mau menggigit nih. Ini bang terakhir. Busi yang cocok untuk pakai harian, pakai touring. Sebenarnya ini mau dibahas di konten berikutnya ya. Tapi nanti detailnya gue jelasin di konten berikutnya. Tapi untuk yang sekarang busi yang minim aja ya bang. Ya kalau busi panas ya hanya untuk jalan biasa, nggak boleh kebut-kebutan gitu. Itu kan orang dia katanya busi panasnya model gimana? Busi panas ya kalau untuk merek NGK ya BP. Berapa? Nggak boleh. Gua saran tidak boleh BP 5, 6, 7 jangan. BP 8. Jangan pakai BP 5 karena itu mesin paras. Oke. Ninja bukan mesin paras ya. Kalau busi medium yang tidak ada P-nya. Kita pakai ngomong bahasa awam ya. Jadi B doang gitu. B angka B8 ES, B9 ES, atau yang lebih mahal lagi yang Thailand punya ZX standar pabriknya adalah B9 ECS. Di kelas yang iridium itu busi dingin dan nggak rekomendasi ketika dipakai buat joki yang nggak galak. Buat joki yang nggak nangkal, lembut-lembut itu nggak rekomendasi pakai busi iridium. Ya itu karena apa bang? Cepat mati nanti. Kalau sama minyak oli samping gue. Ya, sambung apa? Oh, maksudnya mau pertanyaan dulu samping nanti. Aduh gengs, nanti gua lanjutin lagi. Ini gua akan terus bikin seperti ini karena durasinya udah kepanjangan. Karena durasi gua mau bikin pertanyaan itu cuma sampai 15 sampai 20 menit. Ya gitu. Nanti kita ketemu lagi. Tuh goyang itu. enggak. Jadi sampai situ aja dulu. Nanti ini banyak banget nih PR yang mesti kita jawab gitu.
Jawab sesuai pengalaman karena bukan karena sok pintar. Iya. Jadi bukan Karena sesuai karena pengalaman. pengalaman aja. Jadi Guru paling berharga itu adalah pengalaman, guys. pengalaman. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Dan semangat terus buat teman-teman yang bermain motornya, Semangat. terutama di Ninja 150. Jaga baik-baik. Beradapkan motornya. Oke. See you teman-teman. Bye.